Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman seluruh peserta parenting webinar menggagas pendidikan ramah rumah dalam rangka Open House SD Kita 2021. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh ayah bunda serta teman-teman yang sudah mengikuti parenting webinar tersebut. Nah, dalam video ini, saya Ustadzah Vika akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam parenting webinar tersebut. Ya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya akan bacakan satu-satu pertanyaan dari ayah bunda. Yang pertama, dari Ibu Hijrah Marela. Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk Ustadz Cecep. Pertanyaannya adalah, adakah terobosan baru yang dilakukan sekolah untuk model pembelajaran di rumah agar anak merasa nyaman, senang belajar di rumah tanpa merasa terbebani dengan tugas sekolah? Terima kasih. Ya, berikut ini adalah jawaban dari Ustadz Cecep. Mari kita simak bersama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami terkait dengan kegiatan parenting webinar yang diadakan oleh SD Kita. Ayah, bunda, serta para sahabat sekalian, pertanyaan yang pertama yaitu tentang terobosan baru yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan model pembelajaran yang dilakukan di rumah. Kemudian agar anak nyaman tanpa beban tugas di sekolah. Pertanyaan ini diajukan oleh Hijrah Marela. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang model penyederhanaan kurikulum. Bagaimana guru menjelaskan materi yang ditiadakan atau dihapus. Nah, kemudian apabila kondisi normal, apakah penyederhanaan kurikulum itu tetap dilanjutkan atau tidak? Ya, pertanyaan ini diajukan oleh Arlinda Dwi Restanti. Wah, pertanyaannya luar biasa ini ya. Untuk yang pertama, ya, pertanyaan dari Hijrah Marela tentang terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh sekolah. SD Qorya Thoibah sejak tanggal 16 Maret 2020 ya memutuskan untuk mengadakan pembelajaran daring. Ya. Kemudian di sana kita meraba-raba ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan oleh atau semestinya dilakukan bersama ya, anak berada di sekolah dan guru di sekolah. Nah, ini sesuai dengan yang kita sampaikan dahulu atau mungkin kemarin, materi kita berikan kepada anak-anak ya, melalui grup WA dan itu yang paling sederhana. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu, ada beberapa guru kami ya hampir semuanya ini membuat channel YouTube ya terkait dengan model-model pembelajaran untuk menjelaskan materi-materi agar lebih mudah dipahami. Dan tentunya ini memberikan peluang, memberikan tantangan bagi kami agar penyampaian materi bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian selain itu kita juga melakukan model pembelajaran yang memang fleksibel ya, fleksibel dalam arti anak-anak ketika berada di rumah itu tidak harus mengerjakan dikumpulkan dalam hari itu juga, itu bisa dirapel sesuai dengan kemampuan orang tua. Nah, kemudian terobosan apa nih yang paling baru ini yang mungkin yang paling ditunggu ya. Nah, terkait dengan hal ini memang kita belum merancang secara detail ya. Kita punya ide banyak sekali ya, terutama tentang bagaimana orang tua bisa menemani belajar anak di rumah tanpa beban ya. Tidak hanya anak saja yang belajar tanpa beban, tapi orang tua ketika belajar di rumah menemani anak-anak belajar di rumah itu juga tanpa beban. Dan itu artinya orang tua harus tahu kurikulum sekolah, harus tahu target-target apa saja yang diinginkan ya, diinginkan oleh masing-masing usia atau masing-masing level kelas ya, kelas 1 sama kelas 6 tentunya sangat berbeda ya target-targetnya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh orang tua. Oleh karenanya insya Allah mungkin
apabila diberi kesempatan atau mungkin apabila diberikan keleluasaan, ya kita akan menyusun sebuah program yang bernama Sekolah Orang Tua. Nah, di mana sekolah ini ditujukan kepada orang tua yang mau belajar, orang tua yang mau meningkatkan kapabilitasnya dalam menemani anak belajar di rumah, tentunya dengan teknik-teknik yang biasa kita lakukan. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita mengadakan penilaian akhir semester atau tengah semester, kita ada sedikit modifikasi untuk pemberian soal kepada anak-anak ya, melalui kegiatan berburu ilmu. Nah, jadi soal-soalnya kita sembunyikan di beberapa tempat, kemudian anak-anak mencari soal tersebut, kemudian dikerjakan dimanapun mereka berada. Jadi bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang menegangkan ketika menghadapi sebuah ya ujian ya, tetapi yang menyenangkan. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang lain juga tentunya perlu modifikasi ya, perlu yang namanya inovasi ya. Jadi, nah untuk menanamkan inovasi, modifikasi, bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda itu kan perlu belajar. Dan kebetulan ya di masa PJJ ini orang tua adalah yang paling dekat dengan anak ketika belajar di rumah. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana agar anak nyaman tanpa ada beban dengan tugas-tugas yang ada di sekolah. Dan ini mungkin menjadi permasalahan yang sangat krusial ya. Kita sudah hampir 1 tahun berada dalam jaringan ya PJJ ini. Tentunya anak juga sangat bosan sekali. Kemudian anak juga merasa jenuh. Banyak hal yang mungkin bisa jadi ketika kita sudah melakukan inovasi ini dilakukan belum berhasil ya, makanya terus mencari sesuatu, terus mengenal karakter anak agar anak-anak juga nyaman belajar. Yaitu mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit ya apabila kita tidak mau belajar gitu ya. Sangat sulit sekali apabila kita pasrah gitu ya dengan keadaan. Makanya kita memiliki jargon juga ya, kita juga harus tetap semangat dalam menghadapi keadaan ya. Mungkin ini ujian dari Allah bagi kita semua. Tentunya dengan semangat itulah kita juga bisa bangkit. Kemudian kita juga tetap rileks ya, rileks menghadapi anak-anak yang luar biasa ya, pesat perubahannya, baik pertumbuhannya, baik perkembangannya. Juga kita tetap optimis ya. Optimis karena anak-anak juga memiliki masa depan yang luar biasa nantinya ya. Jadi untuk terobosan baru yang kita lakukan, yang pertama adalah sekolah orang tua, kemudian yang kedua juga yang di dalamnya tentunya banyak hal-hal yang dipelajari bersama. Nah, baik. Terima kasih kepada Ustadz Cecep yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Hijrah Marela. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Ibu Arlinda Dwi Restanti. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin bertanya dalam model penyederhanaan kurikulum, bagaimana seorang pembimbing nantinya akan menjelaskan materi yang memang ditiadakan atau dihapus dalam proses penyederhanaan tersebut? Karena kondisi seperti ini mungkin tidak selamanya terjadi. Apakah nantinya saat kondisi sudah pulih, kurikulum pembelajaran akan kembali pada posisi awal, lengkap tanpa penyederhanaan, dengan konsekuensi kurangnya kemampuan anak akan pemahaman, atau apakah melanjutkan pada model penyederhanaan? Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Ibu Arlinda Dwi Restanti. Langsung akan dijawab oleh Ustadz Cecep. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kemudian untuk yang kedua tentang pertanyaan dari Arlinda ya, dari Ibu Arlinda atau Mbak Arlinda ini ya, tentang model penyederhanaan kurikulum yang telah dilakukan. Kemudian bagaimana menjelaskan materi yang ditiadakan atau dihapus. Tentunya ketika pemerintah sudah mengeluarkan edaran ya tentang kurikulum yang digunakan, itu memberikan pilihan ya.
menggunakan kurikulum K13 full, kemudian menggunakan kurikulum dengan penyederhanaan atau kurikulum darurat ya, kemudian menggunakan kurikulum dengan modifikasi dari sekolah. Nah, kita di SD kita ini menggunakan kurikulum yang memang kita modifikasi, kita sederhanakan dan kita modifikasi. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, kita ada forum, ada kegiatan yang namanya morning tea ya. Dulu di awal tahun ajaran kita mengumpulkan seluruh orang tua, memberitahu tentang kurikulum yang digunakan. Kemudian kita tajamkan kembali ketika proses berjalan sudah selesai dalam kegiatan yang namanya pembagian progress report kepada orang tua. Dan di sana juga diceritakan materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi pokok, materi-materi inti. Kemudian materi-materi yang lain kemana? Nah, materi-materi yang lain kemana? Materi-materi yang lain tetap diberitahu kepada orang tua, tetapi bukan sasaran utama. Kemudian bagaimana ketika terjadi kondisi normal? Nah, ketika kondisi normal masuk, kemudian kurikulum yang digunakan tentunya ada penyesuaian. Tidak mungkin kita langsung saklek menggunakan full kurikulum. Ya, kita menyadari bahwa 1 tahun ini ya materi yang diberikan ya, untuk penguasaan, kemudian pemahaman ya, itu luar biasa. Jadi kita harus banyak evaluasi ya, karena targetan juga meleset ya, karena ya contohnya mungkin tentang subjektivitas atau objektivitas dari hasil dari pengerjaan anak ya. Ya, kita menyadari sepenuhnya bahwa yang namanya kejujuran, kemudian percaya diri itu juga harus dilatih. Terkait dengan penyederhanaan kurikulum ya, kembali ke sini untuk mengembalikan ketika kondisi normal kurikulum digunakan full itu tetap ada penyesuaian. Kemudian tentang bagaimana anak-anaknya, apakah mengalami penurunan generasi? Ya pasti itu, karena mau tidak mau ini harus kita hadapi. Ibarat ini adalah sebuah takdir yang harus kita jalani bersama. Kita harus sikapi dengan kemampuan kita ya, sekolah memiliki kebijakan, kemudian memiliki arahan, memiliki strategi, kemudian orang tua di rumah juga memiliki cara-cara yang paling nyaman, paling enak ya, terkait dengan belajarnya anak. Dan pastinya ini tidak mungkin ya harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat ya. Anak-anak menghadapi keadaan seperti ini pun tentunya juga melalui adaptasi. Sekolah juga, orang tua juga. Ya, waktu yang sangat lama ini dalam kurun waktu 1 tahun ya, kita semua menyadari bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan ya, kepada anak-anak kita. Kurikulum yang mungkin terlihat ya, K13, KTSP mungkin dulu, atau mungkin kurikulum sebelumnya, sasaran utamanya itu apa? Jadi sasaran utamanya adalah mencetak atau mungkin mewujudkan anak-anak yang siap untuk hidup, di zamannya yang sangat berbeda dengan zaman ini. Gitu. Mereka mungkin nanti menghadapi masalah yang luar biasa ketika corona hilang, ketika mereka tumbuh berkembang ke depan itu pasti akan lebih ruwet ya, lebih rumit tantangannya. Makanya kita sebisa mungkin menyiapkan anak kita untuk siap ya, berdikari, siap untuk mandiri, siap untuk percaya diri ke depannya. Ya, terkait dengan tadi kondisi new normal apakah harus full diterapkan? Ya, tentunya akan ada penyesuaian sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali itu jawaban dari kami. Apabila kurang puas ya monggo bisa kita diskusikan lagi bersama ya. Apalagi ini pertanyaannya terkait dengan masa depan ya, sesuatu yang harus kita rencanakan, harus kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila banyak kurangan. Tetap semangat, rileks dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kembali untuk Ustadz Cecep yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Arlinda Dwi Restanti. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dan juga termasuk pertanyaan terakhir ditujukan kepada Bapak Nanang Martono. Tadi dikatakan bahwa anak adalah individu yang berusia sampai 18 tahun dan anak belum dikenai hukuman jika anak menjadi pelaku dalam kasus tertentu. Namun, kenyataan yang saya temukan baru-baru ini, seorang anak berusia 16 tahun dinyatakan penjara 25 tahun karena menjadi pelaku pembunuhan seorang bapak yang memaksanya dan menganiaya si anak untuk berhubungan dengannya. Dari pernyataan di atas, mengapa keputusan hukum tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Baik, pertanyaan ini disampaikan dari Yurita Abi. Yuk kita simak jawaban dari Bapak Nanang Martono berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan ya yang disampaikan audiens ya. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan ini saya tidak berkompeten ya untuk menjawab ya, karena saya juga perlu mendalami tentang apa yang menjadi dasar para hakim tetap menjatuhkan hukuman pada anak tersebut ya. Saya yakin hakim memiliki beberapa pertimbangan sehingga mereka kemudian ya memutuskan untuk memvonis ya anak dengan hukuman tersebut ya, karena itu di luar kompetensi saya ya, karena saya bukan seorang sarjana hukum ya. Jadi saya rasa itu yang lebih memahami adalah para dewan hakim yang memutuskan perkara tersebut ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Nanang Martono yang sudah menjawab pertanyaan dari Yurita Abi.